Baik, pada kesempatan ini kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Singkapkan mata kami Tuhan akan kebenaran-kebenaran-Mu dan lembutkan hati kami supaya kami mengerti maksud hati-Mu Tuhan dan boleh hidup di dalamnya. Terima kasih Allah Roh Kudus, tolong bukakan hati kami, telinga kami untuk mengerti isi hati-Mu dan mentaatinya dengan setia. Amin. Hari ini kita akan belajar dari kitab Matius pasal yang ke-16 ayat 5-12 tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Saya akan membacakannya versi firman Allah yang hidup. Ketika tiba di seberang danau, para murid mendapati bahwa mereka lupa membawa makanan. Yesus memperingatkan mereka, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Mereka menyangka bahwa ia berkata demikian sebab mereka lupa membawa roti. Yesus mengetahui apa yang sedang mereka pikirkan dan berkata, "Hai orang yang kurang beriman, mengapa kalian begitu khawatir tentang tidak adanya makanan? Belum mengerti jugakah kalian? Tidakkah kalian ingat akan 5.000 orang yang kuberi makan hanya dengan 5 roti? Dan akan sisanya yang beberapa keranjang itu? Tidakkah kalian ingat akan 4.000 orang yang kuberi makan dan akan banyaknya sisa yang kalian kumpulkan? Bagaimana mungkin kalian beranggapan bahwa aku sedang membicarakan soal makanan? Tetapi sekali lagi kukatakan, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Akhirnya dapat juga mereka mengerti bahwa yang dimaksudkan dengan ragi ialah ajaran yang salah dari orang-orang Farisi dan Saduki. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan yang bisa kita pelajari bersama-sama, yang saya dapatkan, yang menegur hidup saya. Pertama, dari sikap para murid. Yang kedua, dari ragi itu sendiri, ragi Farisi dan ragi orang Saduki. Mari kita lihat bagian pertama. Di situ kita bisa melihat bagaimana sikap para murid yang salah mengerti perkataan Tuhan Yesus. Mereka mencurigai Tuhan Yesus sedang menyindir ataupun sedang menyoal masalah makanan, sehingga Tuhan Yesus langsung menukas pikiran mereka atau prasangka mereka tersebut. Kita bisa langsung mengimplementasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa ketika ada suatu masalah tertentu, ya sama seperti para murid, ya keterbatasan yang ada atau situasi yang ada membuat mereka salah mengerti maksud perkataan Tuhan. Maksudnya bagaimana? Ya, jadi ada situasi-situasi tertentu yang kalau kita tidak hati-hati sama seperti para murid, justru menyalah mengerti Tuhan. Salah mengerti yang pertama adalah salah mengerti yang bersifat tulus, innocent. Ya, salah mengerti yang bersifat innocent, seperti yang terjadi pada murid-murid. Murid-murid tidak sendirian. Kalau kita lihat, beberapa tokoh di Alkitab juga melakukan kesalahan yang sama. Abraham dan Sarah mencoba membantu Tuhan menggenapi janjinya, memberikan keturunan. Di Kejadian 16 ayat 2, berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Dan kita tahu kisah selanjutnya. Bagaimana justru terjadi perpecahan, ya, pertikaian, kemarahan, pengusiran, kepedihan di sana. Karena Abraham dan Sarai menyetujui pemikiran mereka sendiri. Mereka mencoba menolong Allah untuk mengenapi janjinya. Lalu yang kedua, peristiwa menyedihkan yang dilakukan oleh Saul yang mencoba membantu Samuel, yang mengambil bagian Samuel. Itu dicatat dalam 1 Samuel 13 ayat 10-13. Jadi baru saja Saul habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul,
karena aku melihat rakyatku berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Baik dalam masalah Abraham ataupun yang dijumpai oleh Saul pada waktu itu, mereka menghadapi satu situasi yang menjepit mereka. Dan motivasi mereka baik. Motivasi mereka mencoba untuk tetap melibatkan Tuhan. Khususnya kalau kita perhatikan di sini Saul bagaimana dia tidak ingin berperang ya tanpa mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Namun dia melakukan satu kesalahan karena apa? Dia mengambil porsi yang tidak seharusnya dia ambil. Mirip dengan Sarah, dia berpikir menggunakan pikirannya sendiri, mana mungkin. Ya sudah tua, ya bisa dibilang sudah mati haid. Bagaimana mungkin bisa punya anak lagi? Jadi punya pikir, gadok-gadok kayak gitu ya. Oh siapa tahu, karena memang pada waktu itu, budaya pada waktu itu, ya anaknya budak itu adalah menjadi anak sang tuan. Oh mungkin seperti itu, maka diberikanlah Hagar. Dalam Saul, peristiwa yang dihadapi Saul mirip. Jadi mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang terjebak dalam berbagai-bagai masalah karena mengikuti dalam tanda kutip firman Tuhan. Ya, mengikuti dalam tanda kutip saya berikan seperti itu. Karena apa? Mereka sudah berada dalam posisi tertentu, situasi tertentu yang menjepit. Dan mereka mencari-cari firman Tuhan. Atau mereka mendengarkan apa yang ingin mereka dengarkan dari hamba-hamba Tuhan tertentu. Jika ada masalah dalam hal finansial, ada masalah dalam hubungan yang tidak harmonis, ada masalah dengan sakit penyakit, maka yang dicari firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang terus ya memberitakan tentang hal-hal tersebut, yang memberi jawaban. Sehingga apapun yang dilakukan ya ketika mendengar khotbah ini dan itu menjadi pegangan. Ya. Seolah-olah dia ingin melepaskan diri dari masalah dengan menggunakan mencari legitimasi, solusi dari firman Tuhan. Walaupun itu baik, ya, tentu sangat baik. Tetapi kita melihat orang-orang baik itu disesatkan oleh hal-hal yang baik. Kita harus berhati-hati itu. Orang baik disesatkan dengan hal-hal yang baik. Kita melihat ya Saul fatal sekali akibatnya, dia ditolak menjadi raja. Dan kalau kita melihat ya bagaimana kita bisa lepas dari kondisi ini, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Sama seperti tema gereja kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita bisa melihat salah satu potongan dalam pencobaan ya, perikop Tuhan Yesus dicobai padang gurun di Matius 4 ayat 6. Ini pencobaan kedua yang dicatat di Matius. Ayat ke-6, Matius 4 ayat ke-6, lalu berkata kepadanya, iblis ya berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus tidak terjebak dalam satu ayat tertentu sehingga meniadakan ayat yang lain. Dia tahu persis bagaimana firman Tuhan itu tidak boleh dicopot-copot. Dipakai hanya untuk kepentingan sesaat, ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada waktu itu saja. Tetapi firman Tuhan harus dilihat secara keseluruhan. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Kita harus mengetahui firman Tuhan. Itulah sebabnya
baik di bahan saat teduh yang kita sering pelajari bersama-sama dari santapan harian, kita diberkati dengan pelayanan teman-teman di santapan harian, kita diajak untuk melihat firman Tuhan terlebih dahulu. Tidak ada cara lain. Saat ini kita juga sedang mulai ya, saya dengan beberapa teman memulai pembacaan Alkitab. Beberapa sudah mulai jalan, tetapi tahun ini juga ada lagi. Jadi yang belum membaca silahkan nanti bisa menghubungi. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. Hari ini sudah sampai kitab Kejadian ya, pasal 43 dan 44. Jadi sehari membaca 2 pasal. Sepertinya ya hanya sekedar membaca, tetapi kita percaya bahwa ketika kita membiarkan banyak firman Tuhan tertabur dalam hidup kita, dalam pikiran kita, ketika kita berada dalam masalah-masalah tertentu, Roh Kudus bisa mengambil itu, mengeluarkan data yang sudah tersimpan yang pernah kita baca atau dengar, untuk akhirnya kita bisa mempertimbangkan. Sehingga kita tidak dibohongi ya, kita tidak tersesat oleh 1 atau 2 ayat, salah pengertian. Itu yang terjadi di para murid. Mereka salah pengertian, ya menangkap maksud Tuhan Yesus. Dan itu terus terjadi kalau kita tidak berhati-hati sekali. Karena apa? Iblis bermain menggunakan ayat-ayat untuk orang-orang yang tahu ayat. Untuk orang yang nggak tahu ayat ya dia bohongin saja, ya dengan rupa-rupa, mungkin cerita takhayul ataupun mungkin horor gitu ya, kisah-kisah horor atau setan-setan atau kesaksian sukses orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan cara-cara yang dengan cara-cara duniawi. Ya, tergantung orang tersebut sukanya apa dan iblis main di situ. Ilah zaman ini menyesatkan di situ. Jadi yang pertama kita harus berhati-hati dalam hal menanggapi perkataan Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak seimbang, kita mudah sekali akhirnya disesatkan dan bahkan lebih celaka lagi kita akan menyesatkan. Ya, bagian kedua ini terjadi apa? Mereka buru-buru ya mencurigai atau menyoal maksud baik Tuhan. Baik karena mereka tulus ya, mereka salah memahami perkataan Tuhan, atau bahkan nanti saya akan berikan contoh mereka tidak lagi tulus tetapi mereka sungguh-sungguh melawan atau bahkan nanti menindas kebenaran itu. Kalau yang pertama tadi mereka salah nangkap itu karena ketulusan, karena tidak tahu, salah paham. Yang kedua mereka memaksakan ya. Mereka sudah punya paham mereka sendiri lalu memaksakannya. Ketika firman Tuhan datang mereka menginterpretasikan menurut kemauan mereka sendiri, semau sendiri. Dan nanti yang berikutnya lagi yang jelas-jelas melawan kebenaran itu. Tidak mau, bahkan justru melanggarnya. Mari kita lihat contohnya dari Petrus saja ya. Dari Petrus dari Matius 16 ayat 21 sampai 23. Ketika Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Petrus sudah punya pemikirannya sendiri. Dia mencoba mengatur agenda keselamatan yang sedang Tuhan Yesus jalani. Dia coba mengatur Allah. Menurut pikiran manusia, menurut hikmatnya, ya, firman Tuhan itu tidak boleh ditafsirkan seperti itu. Sekali-kali tidak Tuhan. Gak boleh dong, jauhkan itu. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Kata-katanya sangat rohani. Karena Petrus tentu sudah bertahun-tahun ngikut, ya beberapa tahun itu mengikut Tuhan Yesus, sangat rohani. Dan dengan pengertian rohani itu dia mencoba menyelewengkan rencana Tuhan. Bahkan kalau kita bisa dilihat di sini, dia jadi batu sandungan loh bagi Tuhan Yesus. Dan mengerikannya apa? Mengerikannya apa? Iblis memakai pikiran manusia. Petrus mencoba memaksakan kehendak hikmat baiknya, mencoba membela Tuhan ya dengan cara ataupun kepikiran sendiri yang terbatas. Berapa banyak kita seringkali melakukan hal yang sama. Untuk maksud yang baik,
Kita memaksa, akhirnya membuat rencana Tuhan itu seperti bisa dibilang jadi prematur. Karena kita tidak sungguh-sungguh mencari ataupun memahami isi hati Tuhan. Wah, ini jadi sulit sekali. Iya, memang sulit. Tanpa kedekatan dan ketaatan mutlak kepada Tuhan, sulit sekali. Itulah sebabnya tidak bisa sesempatnya, sebisanya. Menjadi Kristen adalah perjalanan mengikut Tuhan Yesus setiap saat. Jatuh bangun di situ. Tidak bisa Tuhan Yesus menjadi sebagian agama atau sebagian tokoh berpengaruh dalam masyarakat dan dalam hidup kita. Ya. Tidak bisa. Dia adalah Tuhan. Take it or leave it. Terima sepenuhnya atau tidak sama sekali. Itu kesalahan yang dilakukan Petrus. Terus Petrus juga kedua ya, melakukan kesalahan yang sama. Sekali lagi ini adalah kesalahan-kesalahan yang rohani ya. Yang kesalahan duniawi sudah jelas ya, nanti kita lihat sekilas sudah tidak usah dipergumulkan. Dan kalau ada di antara kita yang masih melakukannya, bertobat. Ya, bertobat sekarang. Nggak usah tawar-menawar, bergumul ya. Salah-salah, dosa-dosa. Nggak perlu digumulkan lagi. Selesaikan hari ini juga. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu kesalahan kedua Petrus. Rohani. Kisah Rasul 10 ayat 11-15. Tampak olehnya langit terbuka dan turun suatu benda yang terbentuk kain lebar yang tergantung kepada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah Petrus, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Perhatikan kata Petrus di ayat ke-14. "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Ini adalah pemahaman teologi yang sudah Petrus jalani, dan ini ada dasar Alkitabnya, ada dasarnya ya. Petrus mentaatin itu. Tetapi ketika dia menerima pernyataan Tuhan yang bertentangan dengan pikirannya, dia menolak. Awalnya dia menolak. Sampai akhirnya Tuhan menegaskan, apa yang dinyatakan halal ya oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi kita melihat ya, firman Tuhan Yesus tadi berkata-kata tentang rencananya, Petrus gagal. Karena apa? Menurut dia, hikmatnya Tuhan Yesus tidak boleh menderita. Tidak boleh seperti itu. Yang kedua, kita juga bisa melihat di sini Tuhan ingin melayani ya, dan menggunakan ilustrasinya, penglihatannya itu adalah binatang-binatang menjalar yang kita bisa melihat itu binatang-binatang haram. Disuruh makan. Jadi bergaul dengan Allah itu bukan bergaul dengan serentetan doktrin atau sistematika ataupun kebiasaan. Tidak bisa seperti itu. Ketika menjadi seperti itu kalau tidak berhati-hati, ya saya bersyukur Petrus terus setia. Tapi pelajaran kesalahan-kesalahan, kepleset-keplesetnya Petrus ini harus kita renungkan, harus menjadi bagian dari pergumulan kita dan menjadi peringatan untuk supaya kita berhati-hati dan supaya kita tidak jatuh dalam lubang yang sama. Tidak perlu mengulang kesalahan yang sama. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati. Karena apa? Pemahaman-pemahaman kita itu bisa dipakai secara luar biasa oleh setan justru untuk menyesatkan kita sendiri. Dan kalau itu kita pelihara, kita akan menyesatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, kalau yang perlawanan yang ketiga ini ya, perlawanan yang keras, ya jelas-jelas keras melawan Tuhan, ya kita bisa melihat contohnya banyak sekali, yaitu orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang Saduki. Mereka jelas-jelas ya menggunakan ayat-ayat yang mereka pahami untuk melawan Tuhan Yesus. Jadi jelas-jelas ya, mereka jelas-jelas. Kalau tadi masih Petrus masih bersifat ringan, dalam arti dalam ketidakmengertiannya, dalam pergumulannya, dalam pemahaman-pemahaman. Ketika Tuhan tegur, dia memperbaiki. Tuhan tegur memperbaiki. Tetapi bedanya dengan yang ketiga ini adalah apa? Mereka ditegur Tuhan dan mereka justru melawan Tuhan, menentang Tuhan, ingin membunuh Tuhan.
Ini mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Ketika kita sudah mengeraskan hati, memaksakan satu ayat tertentu atau pemahaman doktrin tertentu, kita bisa-bisa jadi melakukan kesalahan yang sama dilakukan oleh orang-orang Farisi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Akhirnya menyalibkan Tuhan. Dan yang selanjutnya, yang keempat, adalah yang melawan kebenaran itu dengan tindakan dosa. Ya, mereka tidak peduli dengan apa firman Tuhan dikatakan seperti apa, cuek aja mereka. Nggak mau hidup diatur menurut hukum Tuhan. Itu seperti yang dikatakan di Roma yang keempat ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Mereka hidup dalam pesta pora, kenajisan, nggak firman-firmanan. Mereka happy di situ. Jadi ada perlawanan-perlawanan yang seperti itu jelas ya. Mereka membunuh, mereka berzina, mereka mencuri sesuka hati. Walaupun firman Tuhan dalam hati nurani mereka yang sudah ditanamkan itu terus bersuara, mereka menekan, menindas kebenaran itu. Mereka juga menolak ya kalau mendengar khotbah atau nasihat baik dari hamba Tuhan, atau mereka mendengarkan firman, membaca perkataan firman, ayat-ayat firman Tuhan, mereka lawan. Kalau kita sudah berada di posisi ini, saat ini sedang bermain-main dengan dosa, dan kita pelihara, kita sedang menindas kebenaran. Level kita lebih parah ya. Kita bisa bilang lebih parah daripada Petrus. Lebih parah daripada murid. Dan kita tidak layak menyebut diri kita murid, apalagi orang Kristen. Karena apa? Kita sengaja melawan kebenaran. Kita sengaja berbuat dosa. Kita sengaja sudah tahu firman Tuhan mengatakan jangan, malah kita lakukan. Dan kita menikmatinya. Kita memberikan banyak alasan untuk itu. Ini kelompok yang paling mengerikan. Ya, kalau tadi masih rohani ya, tapi dengan pemahamannya sendiri. Orang-orang Farisi ada kelompok yang keempat, ada orang-orang yang masih rohani dengan pengertiannya sendiri. Tidak mau diatur Tuhan. Pelayanan ya harus seperti ini Tuhan. Ibaratnya gini ya, wes kowe menengo wae ya, bahasa Jawanya gitu. Wes kowe menengo wae lah. Wes kowe ngene. Dulu pendeta saya ngajarnya gini ya, pendeta saya juga seperti ini, sinode saya seperti ini. Harus seperti ini. Enggak usah neko-neko. Enggak usah ngubah-ngubah ya. Padahal kalau kita lihat, Tuhan itu bukan Tuhan yang kaku. Bukan Tuhan yang seperangkat teologi ya kan. Tuhan adalah satu pribadi yang memperlakukan setiap orang dalam berbagai situasi dengan caranya yang unik. Sehingga yang diminta adalah apa? Hati yang berserah, hati yang tunduk, hati sebagai hamba. Ketika kita mulai memaksakan, salah satu contohnya ya, tandanya ya. Ya, ketika kita memaksakan sesuatu dalam pelayanan, kalau kita tidak hati-hati, adalah mulai timbul kebencian dan perpecahan. Dan nanti kita bisa lihat ya, seperti yang sudah terjadi, bagaimana mereka mulai ada kedengkian. Teman sepelayanan mulai dibenci, ditinggalkan, ada permusuhan di sana. Itu dari yang pertama. Dari sikap para murid, dari situasi-situasi tertentu, seringkali manusia ataupun para pengikut Tuhan bisa tersandung, terpeleset. Kalau tidak segera berbalik ya, kembali berdiri mengikut Tuhan, minta tolong, berserah dan taat kepada Tuhan, bubrah. Semakin hancur. Dan bahkan mempermalukan nama Tuhan. Bahasa menurut Ibrani, menyalibkan Kristus untuk kedua kalinya. Kalau ada yang seperti itu, bertobat. Ya, minta ampun. Jangan diulang. Minta ampun sungguh-sungguh. Kalau ada yang sudah punya pemahaman-pemahaman rohani ataupun teologi ya, hati-hati dengan itu. Jangan kita justru melawan Tuhan. Ya, ada satu ketaatan yang Tuhan minta, kita justru mempertahankan itu. Ketika terjadi benturan ya, ketika terjadi perlawanan seperti Petrus tadi ya, jangan sampai seperti itu. Ya akhirnya taat, untung seperti Petrus jadi taat.
Dia akhirnya mau menemui Cornelius. Oke, bagian kedua kita membahas tentang ragi Saduki, ya, ragi Farisi dan ragi Saduki. Mari kita lihat pertama tentang ragi yang dipakai di situ, zume, ya, leaven, ragi. Kalau kita melihat pengertian Tuhan Yesus tentang ragi, ayat referensi yang dekat itu di Matius 13 ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Sama ya, kata zume yang dipakai di Matius 13 ayat 33 ini sama dengan yang dipakai untuk ragi Farisi dan ragi Saduki di perikop ini. Kata yang sama. Artinya seperti apa? Tidak perlu dibutuhkan jumlah yang besar untuk membuat ataupun mengkamirkan, mengubahkan satu adonan yang jauh lebih besar kuantitasnya. Hanya diperlukan sedikit, dan itu bisa mengubah begitu banyak adonan yang lain, mengubah teksturnya, ya, mengubah mungkin jadi baunya, aromanya atau apapun itu ya. Ibu-ibu yang suka membuat roti tahu persis itu. Perannya ragi seperti apa. Kita lihat pertama, mari kita lihat ragi Farisi itu seperti apa ya. Farisi berarti yang dipisahkan atau yang diasingkan. Bukan dalam arti mereka dipisahkan, tetapi mereka yang justru memisahkan diri. Mereka mengasingkan diri. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat tekun. Ya, mereka sangat menghormati firman Tuhan. 10 perintah itu mereka jabarkan menjadi 613 butir. Ya, perintah-perintah detail. Jadi misalnya hormatilah ayah dan ibumu. Wah, itu ada sekian pasal, sekian butir diuraikan dari itu. Jangan mencuri. Itu apa saja yang termasuk kategori mencuri dan seterusnya, jadi 613. Dan mereka berusaha begitu rupa. Kan kalau kita ingat Paulus, dia melakukan 613 butir tersebut tanpa cacat. Jadi orang-orang seperti ini benar-benar merasa diri mereka adalah super ya. Mereka tidak mau bergaul dengan komunitas Yahudi yang lain ya, yang pada waktu itu yang memiliki penafsiran firman Tuhan yang berbeda. Mereka nggak mau bergaul. Mereka eksklusif sekali ya. Jadi bagi mereka 613 itu merupakan satu kewajiban yang mereka lakukan, pegang teguh. Orang yang punya penafsiran yang lain mereka tolak dan mereka memisahkan diri. Apalagi dengan orang-orang Yahudi yang menerima paham kebudayaan Yunani pada waktu itu, ataupun yang bergaul dekat dengan orang-orang bangsawan Romawi, bangsa penjajah yang ngurusin politik. Mereka anti sekali. Jadi mereka mengasingkan diri dan menganggap diri eksklusif. Saking eksklusifnya ya, benar-benar mereka itu akhirnya merasa diri paling baik, paling suci, paling alkitabiah. Dan akhirnya apa? Ibaratnya iblis jongkrok kayak mereka gitu ya. Mereka tidak lagi membutuhkan anugerah. Karena mereka bisa berusaha sendiri. Tanpa Tuhan mereka bisa menjalani hidup mereka sendiri. Kebaikan mereka sendiri. Itu yang terjadi. Dan karena itu pula akhirnya membuat mereka menolak Tuhan Yesus. Jadi mereka adalah orang-orang yang suka menggunakan firman. Untuk menyatakan diri lebih baik, lebih suci, lebih benar daripada orang-orang yang lainnya. Sekarang ini ada enggak ya orang-orang seperti itu? Mungkin ada ya. Mungkin banyak juga yang seperti itu. Dari firman Tuhan, dari kehidupan sehari-hari, ya akhirnya mereka merasa, nggak mau bergaul dengan yang lain. Najis, ya toh. Itu kayaknya nggak rohani. Jadi sudah membuat sekat-sekat tersendiri. Hanya mau ketemunya, ngobrolnya, itu dengan orang-orang yang sama dengan mereka. Muncul aturan-aturan. Banyak hal-hal yang tadi ya, menerapkan firman Tuhan dengan cara yang begitu rupa. Misalnya, contohnya ya, mungkin
Wah, tuh kalau mau duduk kursi di tempat di rumah sakit dan sebagainya itu harus ditengking dulu. Karena siapa tahu yang duduk di situ sebelumnya itu ada punya roh jahat. Jadi kemanapun pergi itu seperti orang paranoid gitu ya. Tumpang tangan dulu di kursinya tersebut, atau di kasur, atau di masuk ruang tempat tertentu. Ya mereka harus terus ngusir sana, ngusir sini. Bisa jadi seperti itu. Atau dengan macam-macam ya. Dengan macam-macam itu turunan-turunan firman Tuhan bahwa merasa lebih suci, misalnya baptisan dengan cara tertentu ya. Memelihara kebiasaan-kebiasaan tertentu. Merasa bahwa itu sebagai satu-satunya cara yang paling dikenan Tuhan. Kalau ibadah harus begini, mengenakan ini, mengenakan itu, macam-macam muncul yang seperti itu. Dan menganggap bahwa kelompok lain yang tidak melakukan seperti itu nggak rohani. Apalagi kalau mau bergaul, orang ada kelompok kok malah bergaul dengan agama lain ya. Bergaul dengan orang-orang jalanan yang kayak dugal seperti itu. Mereka langsung nggak suka. Itu nggak rohani banget sih. Langsung memisahkan diri. Itu Farisi. Ragi itu ada loh di antara kita. Saya juga bahkan ada di situ. Merasa diri lebih baik ya. Merasa diri lebih superior, lebih tahu firman. Ya, merasa tidak nyaman kalau harus bergaul dengan orang-orang yang mungkin ngomongnya kasar dan sebagainya. Harus hati-hati sekali karena peringatan ragi Farisi ini ada dalam Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Itu berarti juga ada juga pada diri saya, pada diri kita semua. Kita harus berhati-hati terhadap ragi Farisi ini. Merasa diri baik, sehingga akhirnya tidak butuh Tuhan lagi, menjadi hakim untuk sesama. Hati-hati dengan ragi Farisi. Lalu ragi Saduki apa? Ya, orang-orang Saduki itu adalah orang-orang yang kelompok yang sebenarnya minoritas dalam komunitas Yudaisme pada waktu itu. Kalau tadi orang-orang Farisi itu percaya akan adanya roh, akan kebangkitan, akan malaikat, orang Saduki sebaliknya, mereka nggak percaya. Jadi mereka percaya kitab Taurat yang kelima kitab itu saja, ya, dan mereka tidak percaya hal-hal yang bersifat supranatural. Dan luar biasanya apa, ya? Mereka itu adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang logik, orang-orang yang sangat intelektual. Yosefus dalam catatannya mencatat bahwa mereka ini adalah orang-orang mendapat kepercayaan dari kelompok borjuis, orang-orang kaya pada waktu itu. Jadi ini bukan orang-orang yang merakyat, ini orang para elit agama pada waktu itu. Sehingga imam-imam kepala dalam mahkamah agama Sanhedrin pada waktu itu adalah dari mazhab Saduki ini yang menyuap Yudas. Yang mereka orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh, well educated, ya, bisa menjelaskan segala sesuatu secara rasional dan tidak suka hal-hal yang bersifat supranatural, yang roh, yang malaikat, kebangkitan enggak. Jadi secara pengakuan mungkin lahiriahnya, packagingnya mereka adalah orang rohani. Tetapi sebenarnya sesungguhnya hidup mereka itu sangat sekuler. Sekuler itu ya yang duniawi ini, nggak peduli dengan yang rohani. Bahwa Tuhan berbicara hal yang jasmani ini, itu merupakan ekspresi dari satu yang rohani. Seharusnya menjadi satu ekspresi dari keyakinan yang bersifat spiritual. Iman, pengharapan, dan kasih itu menghasilkan satu tindakan-tindakan yang terukur, yang terlihat dalam perkara hidup sehari-hari, yang jasmani. Nah, orang-orang Saduki ini menarik di situ. Raginya juga ada di mana-mana. Saya ya juga ada pastinya. Ya kalau kita lihat di jemaat kita ya, ataupun yang sehari-hari kita bisa lihat, wah ini kan firman Tuhan dari bahan santapan harian kan berbicara terus bolak-balik bagaimana pelayanan Tuhan Yesus itu melakukan mukjizat ya. Ada perkara itu hal yang supranatural loh itu. Dan saya merasa tidak berdaya sekali ketika ada yang sakit dan sebagainya itu. Ya berdoa sih. Ya kita sama-sama mendoakan.
Tetapi kalau jujur ya, dilihat sedalam-dalamnya ya masih mengandalkan ya udah pengobatan dokter. Itu dulu yang itu menjadi yang pertama. Dan disertai dengan Tuhan, ya melibatkan Tuhan. Syukur-syukur ya Tuhan sembuhkan, terjadi mujizat. Ya, dengan berbagai alasan-alasan yang tentunya sangat logik, ya, sangat logis. Sehingga tidak heran peristiwa mujizat, kesembuhan-kesembuhan ilahi itu jarang sekali kita alami ataupun mungkin bahkan tidak ada akhir-akhir ini. Karena apa? Ya karena saya dan mungkin juga kebanyakan kita lebih bersifat sekuler itu tadi. Beragama loh, menerima ayat-ayat, menerima firman, tetapi tidak secara utuh. Kalau orang Saduki itu hanya menerima 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya kita mungkin hanya bagian-bagian potong-potong, ya terima perjanjian barunya bagian ini saja, itu saja ya. Ada yang hanya mengambil mujizatnya saja, sehingga pelayanannya berkajang di situ melulu. Tidak lagi menceritakan, memberitakan dan memuridkan, ya tidak lagi memberitakan Injil. Tentang berita pertobatan tidak lagi diberitakan, tidak memuridkan. Jadi dicopot-copot semau sendiri. Lah mungkin kita hanya memberitakan, di sisi lain sebaliknya ya hanya memberitakan gitu ya, menjalani kekristenan yang akhirnya kering. Karena apa? Hanya logis saja. Oh, menerima Tuhan syaratnya seperti ini, aku dosa, formulasinya ya. Ya Tuhan, aku sudah berdosa. Aku mau menerima Engkau dalam hatiku ya. Masuklah menjadi Tuhan dan juru selamatku. Tanda tanganin, bikin surat itu lahir baru. Seolah-olah dengan ya seperti itu terjadi. Seolah-olah dengan itu bahwa oke, sudah dapat jaminan, klik gitu ya. Ya kalau kita jujur ya, sejujur-jujurnya di Alkitab bahkan tidak ada. Ya formulasi yang seperti itu tidak ada. Kalau kita melihat bagaimana kemarin kita waktu di Komsel juga melihat bagaimana wanita Samaria itu ketika dijamah Tuhan, bertemu dengan Tuhan, Tuhan nggak ngomong neko-neko loh. Panggil suamimu. Nah, akhirnya dia ngaku, ya aku belum bersuami. Ya tepat sekali ya. Penginjilan Tuhan Yesus seperti itu, tidak ada formula-formula yang dibakukan. Dan bagaimana wanita itu menginjili orang-orang Samaria, orang-orang sekampungnya? Apakah dia sekolah teologi tertentu? Apakah dia dibaptiskan? Apakah dia harus diperlengkapi dengan ini itu? No. Kita lihat ya, di kitab Yohanes. Ini penginjil pertama yang luar biasa membawa orang sekampungnya kepada Tuhan Yesus. Apa berita kesukaannya? Dia menceritakan aibnya loh. Aku ketemu Mesias, mungkin dia Mesias. Masih ragu loh dia. Mungkinkah dia Mesias? Dia mengatakan semua yang kulakukan. Jadi orang-orang sekampungnya dari Samaria itu datang akhirnya menemui Tuhan. Nah itu pemberitaan Injil. Terjadi di penginjil wanita yang pertama luar biasa. Ketemu Tuhan baru beberapa saat. Itulah hal yang bersifat di luar apa ya? Kalau kita bisa melihat itu di luar liturgi, di luar step-step ya, kurikulum dan sebagainya. Tuhan adalah Tuhan, dia bisa berkarya begitu luar biasa. Dan kita tidak bisa menggantikan karya Tuhan itu dengan serangkaian tadi ya. Cara-cara itu bagus, tentu bagus ya. Saya sangat setuju dan saya orang yang lebih suka dengan yang disebut kurikulum. Tapi kita kembali lihat sampai sejauh apa kalau kita evaluasi kurikulum itu benar-benar menghasilkan hidup yang nyata, perubahan yang radikal. Atau akhirnya juga sama terjebak dalam satu kekeringan rohani. Karena hanya apa? Transfer knowledge, bukan transfer hati dan tidak ada kuasa Tuhan di situ. Jadi ragi itu ada di mana-mana di hidup saya juga. Ya doakan saya, doakan jemaat kami supaya kami terlepas dari itu. Mengikut Tuhan sebagaimana Tuhan mau diikuti. Sendiko dawuh, Tuhan maunya apa itu diikuti. Itu dua hal yang
yang sangat mengerikan yang terus saja terjadi sampai hari ini. Jadi berita yang sudah lama ini selalu baru untuk setiap orang yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan melalui bahan yang kita baca pada saat ini, Matius 16 ini, kita diingatkan untuk berhati-hati dengan hidup kita. Iblis tidak suka kalau kita dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Dia akan menggunakan hal-hal yang baik supaya pikiran-pikiran kita saja yang jadi. Supaya apa? Kalau dengan bentuk lebih keras lagi, supaya apa? Teologi saya yang jadi. Supaya apa? Supaya akhirnya kerajaan manusia, bangunan rohani manusia itu yang jadi, jangan Tuhan. Kita harus berhati-hati karena apa? Sifat ragi itu tadi ya, tidak perlu mayoritas. Sedikit pemikiran kita tercemari, baik hal-hal yang bersifat sekuler maupun yang pietis, yang tadi yang merasa diri baik, merasa suci, merasa berhak menghakimi orang lain, itu sudah akan mengkamirkan seluruh hidup kita, membuat kita sulit dipakai Tuhan kalau kita tidak bertobat. Itu yang bisa saya bagikan. Kiranya ini mengubahkan hidup saya, hidup kita semua, semakin hari menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa kami seperti para murid-murid seringkali terlalu naif atau terlalu dangkal dalam reaksi-reaksi kami terhadap firman-Mu. Satu reaksi yang seringkali sangat terkooptasi, reaksi yang sangat subjektif karena kami berada ataupun sedang memiliki agenda-agenda tertentu dalam hidup kami, dalam pelayanan kami bahkan. Tetapi firman-Mu pada saat ini mengingatkan kami untuk berhati-hati. Terima kasih Engkau menunjukkan kesalahan-kesalahan para murid untuk kami waspadai sehingga kami tidak melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih Engkau juga memperingatkan bahayanya ragi Farisi dan ragi Saduki. Karena mereka itu karena ragi ini hadir dalam bentuk yang sangat rohani. Yang satu sangat suci packagingnya, yang satu itu sangat liberal. Yang satu itu sangat masuk akal. Sehingga keduanya pun justru menghalangi. Dan bahkan dalam sejarah kekristenan, mereka kelompok-kelompok inilah secara aktif melawan kebenaran, yaitu Engkau sendiri. Karena mereka terlalu gigih. Mereka memegang keyakinan mereka sendiri begitu rupa. Teologi mereka sendiri begitu rupa. Sehingga menolak Engkau yang hadir dengan cara-Mu. Hindarkan kami dari ragi itu Tuhan. Dan kalaupun itu ada, biarlah kami dengan sungguh-sungguh mau membersihkannya. Supaya kami sepenuhnya menjadi adonan yang kudus di hadapan Tuhan. Firman-Mu benar-benar menguasai hidup kami seluruhnya, murni, sebagaimana yang Tuhan mau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.